Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami akan memulai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami, Tuhan, bisa fokus menyimak setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap pelajaran, ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja dari setiap pendengaran kami, tetapi boleh tertanam di dalam setiap hati kami, ya Tuhan. Tuhan, kami membuka setiap pelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap waktu selanjutnya ke dalam Tuhan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan. Selamat pagi adik-adik semua di Singkawang, Pagi, Pak. di Alor juga, di Alor yang lain belum kelihatan di sini. Tapi kita mulai saja. Silakan Pak Yonatan. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Judul kita pada pagi hari ini adalah Allah pemberi upah. Ternyata Allah suka juga kasih upah. Coba Desi, kamu dikasih upah kalau apa? Desi? Kalau kerja, Pi. Ayo jawab. Kalau kerja. Kalau kerja. Yang keras ya jawabnya ya. Saya kurang dengar ini ya. Ya. Allah ternyata juga adalah pemberi upah. Kita lihat ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya dalam Alkitab. Nah ini kita lihat ini ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini tentunya patokan yang sudah kita pelajari berkali-kali ya. Kita tidak bisa memperkenan Allah kalau kita tidak punya iman. So, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa, ini yang akan saya ajarkan pada saat ini, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau tadi Daisy jawabnya kerja, dia diberi upah kalau sudah kerja. Nah kerjanya apa? Kerjanya itu dalam ayat ini dikatakan kerjanya itu sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah tidak, ini bukan karunia kita tidak berbuat apa-apa, kita tidur aja Allah memberi kepada kita seperti karunia keselamatan itu, anugerah itu diberikan kepada kita cuma-cuma gratis. Tapi ini kita pada pagi hari ini bicara tentang Allah memberi upah. Dan upahnya itu ditandai dengan kerja atau harus sudah dilakukan kerja dan kerjanya adalah sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jelas ya. Allah memberi upah tapi memberi upah kepada Desi, Yuni, Daniel, Yosua. Jika kalau kalian sungguh-sungguh mencari Dia, kalau kalian santai-santai aja cari Dia atau nggak mau cari Dia, tentunya tidak ada upah. Nah, dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Allah melimpahkan kekuatan Allah tentunya maha kuasa ya, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang membatasi kekuatan Allah itu. Tapi itu hanya dilimpahkan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ini seperti di ayat di atasnya, sungguh-sungguh. Kata-kata sungguh itu kata-kata yang serius itu. Bersungguh hati terhadap Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Dia. Itu orang-orang yang akan diupahi oleh Allah. Dan upahnya tentunya luar biasa ya. Bahkan di sini katakan Allah melimpahkan kekuatannya. Kekuatan Allah itu dilimpahkan, diberikan kepada kita yang sungguh-sungguh cari Dia, sungguh hati terhadap Dia. Nah, ini gambaran salah satu gambaran sungguh-sungguh itu tentunya bukan saja berdoa ya. Berdoa jelas itu sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh dalam hati terhadap Allah, tapi juga praise and worship, sungguh-sungguh dalam praise and worship, sungguh-sungguh dalam berkarya dalam kerajaan Allah. Nanti Anda semua itu nanti sungguh-sungguh dalam pastoring, dalam mengembalakan jemaat yang Tuhan titipkan kepada Anda.
Nah, itu kalau Anda sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, nanti Allah memberi upah kepada saudara. Ya. Sebagai pemberi upah, Allah mendasarkannya pada kesungguh-sungguhan kita mencari Dia. Nah, apa itu standar kesungguh-sungguhan? Sungguh-sungguh itu artinya apa? Sungguh-sungguh cari Dia itu bukan, ya mungkin ada bandingannya dengan kita cari cincin kita yang hilang. Wah, kita bongkar semua laci-laci di rumah kita cari, kita menggunakan banyak waktu, banyak serius cari cincin yang hilang itu. Nah, memang Allah jauh lebih luar biasa daripada cincinnya, tapi Allah tidak menampakkan diri kepada saudara tiap hari. Kalau cincin kelihatan ya, bisa diraba, bisa dijamah. Tapi Allah tidak bisa diraba, dijamah, dilihat dengan mata ini. Tapi tetap untuk Allah memberi upah kepada saudara ditunjukkan kalau kita semua sungguh-sungguh mencari Dia ya. Ya, kita meluangkan banyak waktu sampai kita ngantuk-ngantuk, sampai capek sekali juga untuk mencari Dia. Jadi apa tandanya kesungguh-sungguhan ini? Pertama, kesungguh-sungguhan ditandai dengan tempo, waktu. Waktu itu menunjukkan sungguh-sungguh atau enggak sungguh-sungguh. Santai-santai aja, enteng-enteng aja. Tidak, tempo ini menunjukkan kesungguh-sungguhan ya. Nah, ini kita lihat dalam Lukas 18. Ini saudara bisa baca seluruhnya itu. Tapi Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Nah, ini temponya ya, selalu itu tempo. Dengan tidak jemu-jemu. Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan ya, selalu waktunya lama dan tidak jemu-jemu, itu intensitasnya. Katanya, dalam sebuah kota adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Perhatikan kata selalu ini ya. Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Hakim itu cuek aja. Ini siapa ini janda ini? Hakim itu cuek aja. Tapi kita lihat apa yang dilakukan si janda itu. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah. Hakim ini orang yang tidak mengenal Allah dan tidak takut kepada Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Jadi dia cuek aja, tidak takut pada siapapun manusia, siapapun pembesar, siapapun raja, siapapun, dia tidak takut. Tidak hormat pada manusia dan tidak takut akan Allah. Allah pun tidak ditakutinya. Tapi saudara perhatikan yang berikutnya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang. Saudara perhatikan kata yang saya tebalin itu ya. Terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Jadi ini menunjukkan tempo yang berkali-kali. Janda itu berkali-kali datang kepada rumah hakim itu, ketok-ketok, tanya-tanya, ngomong-ngomong, mungkin teriak-teriak ya. Teriak-teriak di hadapan rumah hakim itu. Karena ia terus saja datang. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan perhatikan kata siang malam ini ya. Ini menunjukkan terus-menerus ya. Siang hari, malam hari, terus-menerus datang kepada dia. Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tentunya jawabnya tidak ya. Allah tidak akan cuekin. Allah tidak akan sia-siakan untuk membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam. Terus-menerus. Terus-menerus. Temponya lama, waktunya lama. Terus-menerus berseru kepadanya. Ya. Seperti janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu, kita harus juga terus-menerus datang kepada Tuhan. Dan ia akan memberikan kepada kita upahnya. Apapun yang kita minta nanti, kalau serius dan benar, kita terus-menerus minta kepada Allah, motivasi kita benar,
sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh intensitasnya nanti tinggi. Jadi kesungguh-sungguhan pertama diukur dalam waktu. Sejam sehari baik, tapi lebih baik 2 jam sehari. Lebih baik lagi 3 jam atau 4 jam sehari bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya hanya sampai 3 jam. Saya minta Anda ini semua ini, siswa-siswa ini kalau bisa ngelebihin saya. Lebih dari 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, ada satu pendeta di Surabaya dari GPPS, katanya sampai 6 jam sehari itu bersekutu dengan Tuhan. Wah, luar biasanya ya. Orang bisa dalam tempo itu sampai 6 jam sehari bersekutu dengan Tuhan. Waduh. Luar biasa. Saya jauh sekali. Masih setengahnya saya. Kalau bisa sampai 6 jam ya luar biasa ya. Nah, contoh orang lain yang sungguh-sungguh seperti ini ya, yang dianugerahi Allah luar biasa ya. Ceritanya Henoh, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Perhatikan yang saya ketik hitam itu ya. Setelah ia memperanakan Metusalah dan Metusalah dan memperanakan anak-anak laki dan perempuan, jadi anak-anaknya banyak. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Jadi 65 biasa-biasa aja. Kemudian tahun 65 itu umurnya 65 dia mulai bersekutu dengan Allah. Dan Henoh berhidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi dari umur 0 sampai umur 65 Henoh orang biasa aja. Saya tidak tahu, tidak dikatakan dalam Alkitab ini dia seorang petani atau seorang pemburu atau seorang peternak, piara babi, piara ayam, piara kambing. Kita tidak tahu apa kerjaan Henoh ini. Tapi 65 tahun pertama dia itu orang biasa aja, petani biasa aja, atau pemburu biasa aja, berburu binatang-binatang di hutan misalnya, biasa aja. Atau seorang anak yang biasa aja, piara segala macam binatang, piara biasa aja, sampai umur 65. Tapi tidak dikatakan apa yang terjadi pada waktu dia umur 65 tahun. Dia punya anak Metusalah. Lalu setelah itu punya anak laki, punya anak perempuan, anak laki, anak perempuan lagi. Kita tidak tahu sampai berapa banyak anaknya Henoh ini. Tapi dari 65 sampai 365. Jadi 300 tahun lagi. Setelah dia punya anak Metusalah, 300 tahun lagi dia itu hidup bersekutu dengan Allah. Dikatakan ya, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Nah itu kata-kata yang singkat tapi itu menyatakan betapa dalamnya kehidupan Henoh itu di hadapan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Lalu dikatakan, lalu ia tidak ada lagi. Jadi dia raib. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tiba-tiba aja setelah dia umur 365, anak-anaknya, papa di mana? Istrinya, suami di mana ini? Kok nggak pulang-pulang ini? Ternyata dia sudah diangkat oleh Allah. Allah sudah masukkan dia kemana? Ke Firdaus. Untuk Allah sendiri. Nah ini kita melihat betapa luar biasanya Allah itu menikmati persekutuan dengan Henoh 300 tahun itu. Sampai seakan-akan Allah kita yang adalah Allah yang pencemburu. Dia cemburu. Wah, Henoh dia menikmati persekutuan dengan Henoh. Tapi Henoh kok banyak ngerjain pekerjaan sebagai petani mencangkul. Kalau lagi mencangkul ya mungkin tidak bisa konsentrasi untuk menyembah ya. Kalau dia lagi berburu, apalagi sudah lihat binatang buruannya, seekor kijang, dia mulai kejar, lari cepat untuk memburu kijangnya itu. Ya dia sudah nggak sempat praise and worship lagi. Atau dia berternak, dia harus kasih makan binatang-binatang peliharaannya.
Dia harus menjaga kesehatan mereka, dia harus cukurin bulu-bulu kambing atau domba yang sudah tebal sekali. Dia harus kasih makan mereka, dia harus, kalau binatang piaraannya lembu, dia harus peras susunya. Jadi kerjaannya banyak habis untuk pekerjaan sehari-hari. Dan Allah mulai cemburu. 300 tahun itu mungkin hanya 1/5-nya aja untuk Allah. Sisanya 4/5-nya untuk apa? Ya untuk jadi bapak bagi anak-anak, jadi suami bagi istrinya, jadi petani atau pemburu atau peternak. Banyak waktunya disita, mungkin mayoritas waktunya disita untuk itu. 80% waktunya disita untuk pekerjaan sehari-harinya dan tugasnya sebagai suami dan sebagai orang tua, bapak kepada anak-anaknya, ngajarin anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, dan pekerjaan sebagai petani, peternak, atau pemburu. Jadi Allah cemburu. Waktu untuk dia hanya mungkin 1/5 aja, 20% aja. Waktu Heno untuk praise and worship itu hanya 20% aja, 1/5 aja. Dan Allah cemburu. Tapi itu Allah mengatakan, oke, angkat aja dia. Dan dia diangkat oleh Allah, langsung masuk Firdaus. Nah di Firdaus tentunya kita tidak perlu mencangkul lagi, kita tidak perlu berternak lagi, kita tidak perlu bekerja lagi, kita tidak perlu berburu, kita tidak perlu bangun bangunan, kita tidak perlu jadi arsitek, kita tidak perlu jadi insinyur, kita tidak perlu jadi pengacara. Itu semua sudah nggak ada nanti dalam Firdaus itu. Apa yang dilakukan dalam Firdaus? Hanya bersekutu dengan Allah. Sama seperti yang dikatakan para serafim, malaikat-malaikat itu sudah ribuan tahun kerjaannya apa? Kerjaannya hanya teriak-teriak aja. Kudus, kudus, kudus. Tuhan semesta alam, kudus, Allah yang besar, Allah semesta alam itu kudus, kudus, kudus. Mereka itu kerjanya hanya putar-putar sekeliling tahta Allah sampai menyembah Allah. Membosankan nggak, saudara-saudara? Bosan. Murid-murid, siswa-siswa membosankan nggak? Bosan. Bosan? Desi bosan ya? Tapi nanti Iya, Pi, kerjaannya kalau di sana itu, Desi, nanti kerjaan di sana itu hanya praise and worship. Nggak perlu masak lagi. Nggak perlu potong-potong kayu, gergaji-gaji, piara lele, piara pohon-pohon atau tanaman-tanaman. Nggak perlu itu lagi semua. Apalagi kerjaannya di sana selain praise and worship. Dan itu yang dilakukan oleh malaikat Tuhan, serafim, terafim. Serafim itu selama ribuan tahun hanya menyembah Allah aja. Nah, kalau saudara, makanya di dunia ini diharapkan kita semua itu suka menyembah Allah, sebab nanti kerjaannya hanya menyembah Allah. Kerjaannya tidak nyangkul lagi. Apa yang mau dicangkul? Kerjaannya tidak jadi ahli bangunan lagi. Apa yang mau dibangun? Kerjaannya tidak bersihkan kamar, bersihkan rumah, nyapu, ngepel, nggak ada lagi di sana. Nggak ada yang perlu disapu, nggak ada yang perlu dipel lagi nanti di sana. Jadi kerjaannya di sana apa nanti? Yuni? Kerjaanmu nanti di Firdaus dan setelah itu nanti dalam kekekalan di surga, kerjaanmu hanya apa? Yuni? Tuhan, Hanya apa? menyembah Tuhan. Menyembah, memuji dan menyembah, praise and worship aja. Memuji dan menyembah Tuhan aja. Jadi Allah ini cemburu. Masa buat saya waktunya cuma 20% aja memuji menyembah dari anakku yang sangat kukasih ini, Henoh ini. Waktu sisanya 80% itu untuk berburu, berladang, piara anak-anak, jadi suami bagi istrinya,
bersihkan rumah, bangun rumah atau apa. Allah cemburu. Udah saya ambil aja. Dan ini Henokh salah seorang yang langsung diangkat oleh Allah. Tidak pernah mengalami maut, kematian. Langsung dibawa ke Firdaus. Bersama dengan Allah. Jadi sekarang ini Henokh bersama-sama dengan Paulus, Petrus, rasul-rasul yang lain, Musa, Daud, semua sudah di Firdaus. Kerjaannya apa? Kerjaannya hanya satu, praise and worship aja. Jadi saudara jangan sampai bosan praise and worship ya, sebab nanti berabad-abad, ribuan tahun, jutaan tahun kita itu kerjaannya hanya praise and worship. Nyanyi, memuji, menyembah aja. Seperti malaikat-malaikat. Nah ini contoh Henokh yang menggunakan banyak waktu, 300 tahun. Ya, 20% misalkan dari 300 tahun itu hanya untuk bersekutu dengan Allah. Ini syarat pertama dari tadi dia orang yang bersungguh-sungguh mencari Allah ya dalam praise and worship. Ini harus gambar ini harus kita lakukan sering dalam hidup ini ya. Mungkin kita tidak perlu merem, tidak perlu lipat tangan seperti saudara di kampus di BSOM sudah saya kasih contoh. Saya sendiri kalau praise and worship nggak bisa merem gitu, duduk merem berlutut, lipat tangannya nggak bisa, saya nggak tahan begitu. Saya enaknya sambil jalan sampai ke Angel ya, bolak-balik 1 jam sehari. Setiap kali bolak-balik 1 jam, 2 kali sehari, itu cuma 2 jam itu. Tapi ini yang disukai oleh Allah. Gambaran ini nanti gambar ini harus diganti dengan Desi, Rika, Yuni, Daniel, Joshua, dan yang lain-lain, Anis, Agape, segalanya ya. Ini yang disukai oleh Tuhan. Nah, di samping tempo yang lama, perlu juga hal yang kedua adalah intensitas. Kesungguh-sungguhan, ketekunan intensif ya. Kesungguh-sungguhan juga diukur dengan intensitas. Bagaimana sikap kita? Apakah meremehkan, menyepelekan tanpa konsentrasi dan pemusatan hati padanya? Jadi kalau waktu praise and worship itu melakukan apa? Santai-santai. Ini waktu praise and worship sambil dalam ibadah itu sambil ngelirik HP-nya, nonton apa yang ada di dalam HP itu, lihat medsos itu, sosial media, itu artinya Anda meremehkan. Nggak sungguh-sungguh waktu praise and worship dalam jemaat itu nggak sungguh-sungguh praise and worship, menyepelekan Allah itu. Nggak ada konsentrasi pada HP, nggak ada konsentrasi pemusatan hati pada firman Allah. Misalkan pendetanya lagi khotbah begitu, remaja-remaja kalau nggak hati-hati itu konsentrasinya pada HP-nya, bukan pada firman Allah yang lagi diberitakan. Jadi Anda anjurkan sama jemaat ya, ayo anak-anak muda, kita mau dengar firman Allah, semua HP masukkan tas. Nanti hanya kalau Pak Pendeta mengatakan, mari kita buka dalam Lukas pasal 10, ayat sekian sampai sekian, baru boleh buka HP-nya untuk lihat ayatnya. Begitu selesai, baca ayatnya, masukkan dalam tas lagi. Jangan menyepelekan Allah, jangan menghina Allah, jangan meremehkan Allah, jangan tidak konsentrasi, jangan tidak memusatkan hati pada Allah ya. Atau dengan doa dan puasa. Ini doa dan puasa itu gambaran intensitas yang luar biasa. Praise and worship, tapi sembari meratap dan menderita sakit bersalin. Ini Galatia 4 ayat 19 ya. Hai anak-anakku. Ini yang nulis ini Paulus ya. Paulus kan laki ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, Paulus tentunya laki-laki. Nggak pernah menderita sakit bersalin. Tapi dia bisa melihat, mungkin dia sudah pernah lihat orang-orang lain, ibu-ibu lain menderita sakit bersalin. Nah, mungkin di kita itu, Anis sudah pernah ya menderita sakit bersalin ya. Kalau Agus belum ya, nanti sebentar lagi ya. Tapi itu apa itu? Rasa sakit bersalin, sakitnya apa ya? Kok sampai
ibu-ibu sampai teriak-teriak ya. Sampai gemetaran, sampai mukanya meringis, sakit bersalin itu apa ya? Seperti apa ya sakitnya ya? Kita laki-laki nggak bisa mengalami itu. Tapi Paulus bisa membayangkan itu. Konsentrasi, intensitas pemusatan waktu praise and worship itu harus full konsennya ya. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh melecehkan. Ini digambarkan seperti menderita sakit bersalin. Hai anak-anakku, karena kamu pada jemaat di Galatia ini, aku menderita bersakit bersalin. Paulus begitu memusatkan konsentrasi, intensitasnya begitu luar biasa. Sampai dia rela menderita bagi jemaat di Galatia ini. Tujuannya apa? Supaya Kristus nyata di dalam kamu. Supaya Kristus, rupa Kristus, gambaran Kristus itu nyata di dalam jemaat di Galatia. Ini luar biasa gambaran intensitas yang tinggi ini ya. Nah, tentunya saya nggak bisa banyak menggambarkan orang yang berdoa dengan intensitas tinggi ya. Tapi ini salah satu contohnya. Sudah serius ya. Sudah lihat mana HP-nya? Nggak ada, nggak pegang HP ini. Matanya tertutup sekali. Kalau dia mau konsentrasi kepada Allah, konsen pada Allah, tangannya dilipat. Dia tidak peduli lingkungannya. Dia wanita yang lagi berdoa seperti ini, nggak memperhatikan lingkungannya, cuacanya, temperaturnya, AC-nya atau apa. Sebelumnya mungkin dia memperhatikan AC-nya, tapi waktu berdoa konsennya itu hanya kepada Allah. Nah, ini yang faktor kedua ya, dari kesungguh-sungguhan hati itu ya. Nah, kita lihat ini contoh-contohnya dalam Alkitab. Musa dalam Ulangan 9 ayat 18 dan 19. Setelah dosa yang dilakukan oleh umat Israel, apa yang dilakukan Musa itu? Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Itu temponya ya. Temponya panjang sekali sampai 40 hari 40 malam ini. Seperti yang pertama kali. Jadi ini bukan hanya yang pertama kali, ini sudah beberapa kali. Musa itu 40 hari 40 malam roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Puasa ini sungguh-sungguh puasa. Memang kita tidak bisa berpuasa seperti ini, seperti Musa pada zaman dulu ya. Roti tidak kita makan bisa, tapi air tidak kita minum tidak dibolehkan oleh dokter ya. Harus ada cairan dalam tubuh kita. Tapi Musa karena di puncak gunung itu dekat dengan Allah, Allah bisa pelihara sampai tidak makan dan tidak minum. Air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Ini kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan keganasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Jadi Musa melihat bahwa Allah mau membinasakan seluruh umatnya. Karena dia ketakutan celakanya, dia sayang sekali kepada umatnya. Musa sampai mau 40 hari 40 malam doa dan puasa terus. Sampai ya, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu. Sampai ia mau memunahkan kamu. Mau membinasakan nih. Allah sudah siap. Waktu umat Israel itu menyembah berhala, patung anak lembu emas itu, Allah siap membinasakan seluruh umat Israel. Tapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Jadi Tuhan sungguh-sungguh melihat intensitas sungguh-sungguhan hati Musa ini. Baik dalam waktu 40 hari 40 malam dan intensitas. Ini enggak makan, enggak minum. Hanya untuk menangis, meratap, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni umat Israel. Dan dia jadi memunahkan orang Israel ini. Dan Tuhan mendengarkan ini kesungguh-sungguhan hati daripada Musa ini. Jadi ngerti ya saudara-saudara ya, dalam dua contoh ini, dalam kasusnya Musa ini, kita lihat dua hal yang sangat penting untuk menunjukkan kita itu sungguh-sungguh atau enggak. Temponya lama, 40 hari 40 malam, dan intensitasnya tinggi.
doa puasa, nggak makan, nggak minum, hanya untuk menangis, meratapi, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni orang Israel, umatnya itu ya. Tapi bukan saja sekali. Ini hal-hal yang lain atau saat-saat lain di Tabera, di Masa, di Kibrat Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dalam Ulangan 9 ya. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Jadi pemberontakan luar biasa dari umat Allah itu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Jadi kira-kira berapa kali? Tadi sudah ya di gunung ya. Sekarang yang kedua di Masa, ketiga di Kibrat Ta'awa, keempat di Kades Barnea. Jadi Musa itu sudah beberapa kali, Tabera, sudah 5 kali, paling sedikit 5 kali. 5 kali bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, minta ampun, nangis-nangis, meratapi supaya Tuhan tidak memusnahkan orang Israel itu karena pemberontakan. Karena orang Israel selalu membuat, dikatakan di situ, selalu membuat Tuhan gusar, Tuhan marah, Tuhan mau membinasakan. Jadi ini intensitas, gambar intensitas kesungguh-sungguhan hati. Waktunya lama, 40 kali 5 jadi 200 hari ini. Musa doa puasa terus menangis meratapi di hadapan Tuhan ini. Di 5 tempat ini. Luar biasa ya gambaran. Saudara ngerti ya gambaran sungguh-sungguh mencari Tuhan itu ya. Iya, Pak. Nah, Daud juga melakukan hal itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan yang sudah kita sering nyanyikan ya, lebih baik 1 hari. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi ini gambarnya seperti apa? Ini rusa yang haus ini. Rusa yang haus. Waduh, sudah jalan beberapa jam di padang yang panas, terik, haus dia pengen minum. Dia lagi di bukit. Lihat di bawah itu, di lembah itu ada sungai. Wah, asik ya kalau saya bisa turun minum itu. Itu jiwanya merindukan Allah itu. Seperti itu, jiwaku haus kepada Allah. Nah, tapi waktu dia lihat dari atas itu, dia lihat ada binatang-binatang buas di sana. Mungkin ada harimau, mungkin ada anjing-anjing liar, anjing-anjing yang siap untuk menerkam si domba yang nggak punya kekuatan apa-apa itu. Nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya. Tapi itu yang dilihat oleh si rusa yang di atas bukit itu, pengen turun karena hausnya luar biasa, tapi takut nanti diterkam oleh binatang-binatang buas itu, anjing hutan atau singa, beruang, harimau. Jadi dia nggak berani turun. Haus sekali, pengen turun, pengen minum, tapi nggak berani turun. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi itu pergumulan luar biasa. Ini digambarkan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini gambaran orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Ini bukan gambaran orang yang menyepelekan Allah. Ah, nggak apa-apa. Sekali-kali nggak datang ke gereja nggak apa-apa. Sekali-kali mangkir gereja nggak apa-apa, nggak dosa. Allah ngerti. Enggak. Ini kehausannya itu begitu luar biasa, tapi dia takut turun. Karena takut diterkam
oleh binatang-binatang buas itu. Tapi hausnya, jadi rasanya di leher itu gimana ya? Nah, rasa di leher yang gimana itu mestinya saudara rasakan juga. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau yang Allah. Bisa saudara merasakan seperti itu? Tiap hari jiwanya itu begitu haus dan merindukan Allah seperti itu. Kalau nggak bisa mungkin intensitasnya belum nyampe. Waktunya belum, temponya belum. Kesungguh-sungguhan saudara belum, masih jauh dibandingkan dengan Daud. Seperti dulu saya merindukan sungai ini. Nah, yang lain lagi juga yang sudah dijadikan lagu dan kita sering nyanyikan, lebih baik 1 hari di pelataranmu. Ini pelataran apa ini? Pelataran bait Allah. Pelataran bait Allah, sekeliling bait Allah itu ada pelatarannya. Pelatarannya itu di bawah sinar matahari, teriknya matahari, jadi panas. Daripada 1000 hari tempat lain. Nah, sudah bayangkan luar biasanya keinginan Daud sampai dia rela, keinginan atau kerinduan Daud akan Allah, kesungguhan hatinya sampai dia rela itu. 1 hari di pelataran bait Allah itu kepanasan, kering, haus daripada 1000 hari tempat lain. Jika tempat yang kamu dambakan, tempat yang indah apa yang kamu dambakan? Kemana? Ke surga, Pi. Kemana? Kemana, Ke Vika? Ke surga, Pi. Oh, enggak, di bumi ini. Di bumi ini, di mana? Pengen Jangan ke Korea. Ke Korea. Oke. Mungkin terlalu senang melihat drama Korea, drakor ya. Sering lihat drakor ya, tempat-tempat yang indah ya. Nah, tempat yang indah lain mana? Times Square. Times Square di New York. Waduh, ramenya luar biasa. Wah, toko-tokonya, wah hebat-hebat, gede-gede. Makanannya berlimpah sekitar situ. Tempat lain lagi mana? Di Thailand? Kalau saya bayangkan juga di Swiss. Di Swiss, di pegunungan Alpen sana. Waduh, sejuk, enak, nyaman ya. Aduh, kalau saya bisa tinggal di sana, aduh asik ya. Bisa berapa bulan di Times Square, berapa bulan di Korea, berapa bulan di Thailand, berapa bulan di Alpen, di Swiss, di Belanda, di Paris. Waduh, enaknya kalau jalan-jalan di Paris ya. Tapi 1000 hari itu berapa tahun itu? Berapa tahun 1000 hari? 1000. Berapa tahun itu? 1000 hari. Ya, berapa tahun? 1 tahun berapa hari? 365. 365. Jadi ini kira-kira 1000 hari, kira-kira 3 tahun ya. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun, wah jalan-jalan di pegunungan Alpen, di Holland, di Paris, di bawahnya Menara Eiffel, di Times Square, di Thailand, di Korea. Di Korea itu di pulau apa itu di bawah itu, di selatan itu. Nikmat ya. Enak nggak di sana? Begitu. 3 tahun jalan-jalan aja. Enak ya. Tapi Daud lebih pilih 1 hari kepanasan di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat yang indah seperti itu. Gimana ini? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan prioritas daripada Daud. Lebih baik saya tunggu hadirat Allah kepanasan 1 hari di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat yang luar biasa, yang nikmat seperti itu. Gila nggak? Rasanya gila sekali ya. Tapi ini menunjukkan apa?
kerinduan. Itu menunjukkan kerinduan. Dan kerinduan itu yang sangat menyenangkan hati Allah. Itu yang membuat Allah seperti tadi itu ya, cemburu pada Henoh. Cemburu, rugi kalau Henoh itu 80% untuk piara binatang, untuk berburu, untuk piara tanaman, untuk bertani, untuk jadi papa, untuk jadi suami, rugi. Aku cuma dapat 20% aja sehari. Allah merasa rugi, udah diangkat aja. Langsung masuk Firdaus, langsung full 100% buat Allah. Waktunya Henoh itu. Nah, ini gambaran seperti ini juga kehausan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Daud itu. Lebih baik sekarang musim panas sudah musim dingin ini di Singkawang. Udah dingin ya, sudah sejuk ya. Sudah nggak kepanasan ya. Tapi kalau lagi musim panas begitu kering, begitu panas, sudah lama nggak hujan, enak nggak duduk di luar gitu kepanasan? Nggak enak. Tapi Daud lebih pilih 1 hari kepanasan di pelataran Bait Allah daripada 1000 hari di Korea, di New York, di Paris, di Swiss, di Thailand dan sebagainya ya. Ini menunjukkan apa? Kehausan yang luar biasa ini. Kesungguh-sungguhan yang luar biasa yang disukai oleh Allah. Bisa mencapai ini enggak? Bisa. Jika biasanya nyanyi lagu itu tapi nggak ngerti ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Kita sering nyanyi itu tapi nggak ngerti ya. Luar biasanya itu kalau di hayati itu ngerti itu luar biasa. Menunjukkan kehausan yang luar biasa yang tidak ada. Yang kita sering tidak mampu memiliki kehausan seperti itu ya. Tapi ini yang menggetarkan hati Allah. Ini menyebabkan Allah menganugerahkan segala yang luar biasa mujizatnya bagi kita. Seperti janjinya Allah memberi upah tadi orang yang sungguh-sungguh hati mencari Dia ya. Nah, Yesus sendiri. Ini kita lihat contohnya dari Yesus Kristus tadi. Tadi kita sudah lihat contohnya daripada Musa, daripada Henoh. Ini Yesus Kristus sendiri. Dalam ayat-ayat itu ya, Lukas 6, Lukas 22 ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ya berdoa kepada Allah. Kalau semalam-malaman kita kira-kira mulai dari jam berapa? Dari jam 6 sampai ke pagi. Dari dari jam berapa tadi? Jam 6 sore. 6 sore sampai 6 pagi ya. 12 jam ya. Ataupun kalau mungkin enggak dari 6 sore, dari jam 8 malam aja sampai jam 6 pagi. Itu sudah 10 jam. Kalau 6 sampai jam 6 ya 12 jam. Tapi jam 8 malam sampai jam 6 pagi itu sudah 10 jam. Kalau Anda mulai berdoanya jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu sudah 8 jam. Tahan nggak? Doa 8 jam, 10 jam atau 12 jam? Enggak tahan ya. Kita belum mencapai itu ya. Tapi Yesus Kristus dikatakan dalam ayat itu Yesus Kristus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan intensitas ya. Kalau di atas itu ayat yang Lukas 6 itu menggambarkan waktu ya, tempo ya. 12 jam atau 10 jam kalau dia berdoa, Yesus Kristus kalau berdoa itu 10 jam, 12 jam, 8 jam. Tapi yang ayat kedua itu menggambarkan intensitasnya, kesungguh-sungguhannya. Sampai keringatnya itu merah. Ada saudara yang pernah keringatnya merah? Enggak ada. Karena kita enggak pernah intensitasnya. Ketakutan dan kesungguh-sungguhan berdoa yang begitu luar biasa yang dialami oleh Kristus sampai
peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita nggak pernah mengalami itu ya. Intensitas sampai seperti itu. Tapi ini yang menyukakan hati Allah. Pertama di atas itu waktunya, ayat yang berikutnya itu intensitasnya. Kesungguh-sungguhannya yang begitu luar biasa. Ini yang menyenangkan hati Allah, sangat menyenangkan hati Allah. Ini gambaran daripada Yesus Kristus yang harus didukung oleh malaikat yang menguatkan dia. Karena begitu luar biasanya kalau dia berdoa ya. Sampai saya nggak bisa membayangkan ya, keringat. Kalau kita berdoa, kalau udaranya panas ya kita berkeringat ya. Tapi kalau sampai keringatnya seperti darah ya susah. Nggak pernah kita membayangkan itu. Tapi ini digambarkan oleh Alkitab tentang Yesus Kristus dalam intensitas doanya ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai tahap itu? Itu tahap yang dikehendaki Allah itu. Kesungguh-sungguhan hati mencari Allah itu seperti itu. Waktu panjang dan intensitas tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mencapai tahap itu? Memang itu adalah hanya oleh anugerah. Kita berdoa, hal itu menyenangkan hati Allah dan Allah akan kasih karunia. Itu kerjasama. Bagian kita apa? Bagian kita sungguh-sungguh ingin. Bagian kita sediakan waktunya. Bagian kita sungguh-sungguh. Intensitas tinggi. Nggak sambil nonton medsos di HP. Tapi kalau kita memenuhi bagian kita, ya Allah akan memenuhi bagiannya. Bagiannya apa? Anugerahnya. Allah akan mengaruniakannya. Jadi mencapai tahap yang luar biasa yang dikehendaki Allah itu ada bagian manusianya dan ada bagian Allahnya. Bagian manusianya itu kesungguh-sungguhan hati tadi itu, waktu dan intensitas. Bagian Allahnya, Allah kasih karunia-Nya. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ini gambaran diberikan oleh Yesus Kristus tentang minta. Dan tentunya bukan saja kita minta duit, bukan saja kita minta fasilitas daripada Allah, bukan saja kita minta anugerah kesehatan, dan sebagainya, tapi tentunya minta tadi yang dianjurkan oleh firman Allah, minta kesungguh-sungguhan hati. Supaya kita itu dapat anugerah yang luar biasa itu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita harus minta. Itu bagian manusianya. Bukan hanya full karunia anugerah aja. Memang tanpa minta ya kita nggak akan dikasih anugerah itu. Allah tahu kita itu menyembelihkan dia, menganggap dia itu sederhana aja. Nggak ada kesungguh-sungguhan, ya nggak akan dikasih anugerah yang luar biasa ini. Jadi ada bagian manusianya, ada bagian Allahnya. Ini yang dilakukan oleh Musa, bagian manusia yang dilakukan oleh Musa, Henoh, Daud, dan Allah memberikan anugerahnya kepada mereka. Jadi harus ada ininya ya, harus ada sungguh-sungguh bersekutu, ingin bersekutu dengan Allah ya. Nah, kalau minta tentunya harus ada juga kekudusannya. Minta tentunya harus kudus ya. Ini dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi harus berdoa. Jadi kita harus berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerimanya. Menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, saudara ingat tangan saya sering begini ya. Kalau saya ngajar saudara, ingat tangan saya lurus ya.
Ini harus lurus ya. Nggak boleh bengkok ya. Nggak boleh ada motivasi-motivasi yang bengkok ya. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita minta sesuatu, tapi kita bengkok, dalam hati kita itu bengkok, nggak tulus itu, maka tidak akan terima. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab doa kita itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi kita bicara banyak tentang doa, tapi tidak bisa bohongin Allah ini. Dalam bahasa Inggris ada kata-kata itu, you cannot bluff. Kamu nggak bisa bohong. You cannot bluff God. You are bluffing. Kamu sedang bohong ini ya. Kamu sedang memanfaatkannya. Kamu sedang manipulasi ini ya. Tapi kita percaya orang bisa kita bohongin. Kita bisa bohongin papa mama kita bisa bohongin suami istri kita bisa bohongin anak-anak kita. Tapi kita tidak pernah bisa bohongin Tuhan. Kita bisa bohongin guru kita bisa bohongin kepala sekolah kita bisa bohongin dokter kita bisa bohongin RT RW kita, tapi kita tidak bisa bohongin Allah. You cannot bluff God. Misalkan mintanya begini ya, Tuhan, asik ya kalau aku jadi orang kaya ya. Jadikan aku seorang konglomerat Tuhan, kaya raya, konglomerat nomor 1 di Indonesia ini. Atau enggak usah nomor 1 Tuhan, nomor 5 aja, atau enggak usah nomor 5 aja, nomor 10 aja. Aku konglomerat orang paling kaya di Indonesia nomor 10 aja. Supaya aku bisa menyumbang misi di daerah-daerah terpencil di Kalimantan ini Tuhan. Banyak masih dusun-dusun yang membutuhkan gereja, nanti aku akan bangun gereja. Tulus enggak kalau berdoa seperti ini? Kalau enggak hati-hati kita berdoa ini, tapi bengkok ini. Allah tahu setepatnya keadaan kita. Kita itu pelit atau murah hati. Kita itu setia atau murah hati pada hal-hal yang kecil atau enggak. Wah asik ya. Kalau aku jadi orang kaya nomor 10 di Indonesia ini, ya aku akan bangun 5 gereja di dusun-dusun Kalimantan. Tapi sisa uangnya, waduh, aku akan jadi nikmat hidup ini ya. Karena aku konglomerat. Itu bengkok ya. Dalam hati itu, Tuhan, jadikan aku kaya Tuhan. Supaya aku bisa bangun gereja di Kalimantan. Oke. Tapi dalam hati kita tahu bahwa kita nggak tulus, kita nggak jujur ya. Ya, nanti kalau Tuhan kasih saya 100 miliar, saya akan bangun 10 gereja di dusun-dusun di Kalimantan. Bahkan sudah terpujilah aku. Ya, itu kesombongan juga. Terpujilah aku. Orang akan berkata, wah Pak Yu ini murah hati ya. Hatinya buat Tuhan ya. Dia bangun 10 gereja di seluruh Kalimantan ya. Church planting ya. Melakukan amanat agung untuk bangun 10 gereja. Tapi 10 gereja itu, ya 10 gereja kali 300 juta, 3M. Kita minta 100 M, 3M-nya aja buat Tuhan. Sisanya 97 M untuk saya nikmati sendiri tentunya ya. Itu bengkok di hadapan Tuhan ya. Itu bluffing God, itu mencoba menipu Allah dan tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa nipu Allah, itu nggak bisa. Allah tahu setepatnya. Allah nggak bisa kita bohongin. Setiap gerak hati kita, setiap detik, setiap 100 detik, Allah tahu keadaan kita sepenuhnya, setepatnya, nggak bisa dibohongin. Allah kita maha kuasa, maha hadir, maha tahu, nggak bisa kita bohongin. Allah tahu setepatnya keadaan kita. Kita itu orang yang pelit atau murah hati itu Allah tahu, nggak bisa dibohongin. Kita itu setia pada pekerjaan Tuhan atau ini kesombongan itu. Mau bangun gereja 10 gereja itu untuk sombong itu. Bukan karena cinta pekerjaan Tuhan, cinta dalam kerajaan Allah. Kita murah hati kepada orang-orang yang kecil, hal-hal yang kecil. Sungguh-sungguh murah hati enggak? Atau untuk kesombongan. Wah, kalau saya kasih dana di yayasan ini, wah, terpujilah aku. Karena aku murah hati. Nah, itu bengkok di hadapan Tuhan itu. Itu bengkok ini. Lihat jari-jari saya ini, telunjuk saya yang bengkok ini. Itu kita mencoba bohongin Allah itu. Dan tegas ya, you cannot bluff God. Allah itu begitu maha
Maha tahu. Gerak hati kita sedikit aja Allah sudah tahu. Nggak ada yang tersembunyi dari Dia. Maha kuasa. Nggak bisa kita bohongin Dia. Maha hadir, selalu ada. Kita bohong, kita rencana hal yang busuk-busuk sama orang lain itu kita tahu. Kita ngomong sama teman kita, saya akan minta ya, saya akan berdoa sama Tuhan ya, bantu saya berdoa ya. Doa dan puasa ya, supaya Tuhan jadikan saya konglomerat, supaya kita bisa bangun gereja-gereja di Kalimantan. Ini kita nanti pilih 10 dusun di Kalimantan ya. Kita mau bangun gereja di mana aja ya. Yang nyolok-nyolok ya, yang terkenal ya, supaya nanti orang akan puji saya. Terpujilah Pak Yo ini. Pak Yo ini hebat ya, cinta Tuhan ya. Lihat, bangun 10 gereja. Tapi bangun 10 gereja cuma keluar uang 3M. Sedangkan mintanya jadi konglomerat yang 100M. 97M miliar untuk keuntungan diri sendiri. Itu bohong itu. Itu mencoba menipu Allah, dan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menipu Allah. You cannot bluff God. Ya, yang tulus. Kalau ke gereja yang tulus. Kalau nyanyi yang tulus. Kalau berdoa yang tulus. Yang praise and worship semuanya harus tulus ya. Gak bisa kita bohongin Allah. Allah Maha tahu begitu. Mau dibohongin. Gak bisa. Oke. Saudara ngerti ya apa yang kita yang judulnya daripada firman Allah pada pagi hari ini ya, bahwa Allah itu pemberi upah, tapi upahnya itu hanya pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sungguh-sungguh mencari Dia itu ditandai dengan waktu dan intensitas yang tinggi dan tulus di hadapan Allah, nggak bisa bohong di hadapan Allah ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, Yosua, tutup dalam doa kalau nggak ada yang tanyakan. Baiklah, mari kita satu dalam doa.